kita menginjil itu bukan hanya dengan perbuatan, perkataan, tetapi juga pengajaran. Itu harus Ibu ingat ya. Jadi itu harus juga dengan pengajaran, harus diajar itu. Anak kita harus kita ajar untuk mengerti dengan sungguh-sungguh, dengan pasti ya, sepasti-pastinya siapa Tuhan yang kita sembah itu. Kalau anak kita tidak mengerti, begitu gampangnya nanti dia meninggalkan Tuhan. Ya, karena dia berpikir agama di sana juga baik, karena dia berpikir yang di sana juga benar, gitu. Ya nggak teman-teman, ya ada Pak Malikil, ada Pak Siti, ada itu ya, Pak Teolog Kontekstual. Iya nggak? Ya nggak Pak? Ada Pak siapa? Zuki? Raka Kazuki. Ya, ya, Bu Uti, ya. Dia memang udah lama dia. Pak, wajah-wajah saja Bu Uti. Ya, wajah-wajah saja. Ya, memang begitu. Pemahaman yang berbeda. Jadi gini. Memang ada ya di kita juga yang tidak mau berdebat gitu loh. Maksudnya tadi kan Ibu tadi kan ya jangan diperdebatkan. Intinya kan itu tadi. Kalau saya simak tadi. Sebenarnya bukan diperdebatkan. Ya kan? Iya lo ada. Kadang-kadang kan gini, kita ya nggak apa-apa lah. Memang roomnya Uti kan memang khusus untuk debat kan. Nggak ada masalah kan itu. Ya, makanya kalau kayak ini contohnya Bu ya. Kita ini kan bahas Alkitab nih, firman Tuhan kan. Nah, masuklah Pak Raka. Ya kan, mau kan tujuan Pak Raka datang kan untuk apa? Diskusi kan? Nah, itu harus ya, untuk diskusi memang. Makanya saya naik ke roomnya Uti karena memang roomnya Uti itu memang dikhususkan untuk debat. Ini meladeni Pak Raka kan gitu. Itu maksudnya tuh. Tapi Ibu tadi salah nangkap gitu loh. Sebenarnya kita bukan berdebat. Sebenarnya gitu loh. Ya kan, membangun ruang diskusi. Nah, memang Ibu tuh kayaknya tidak suka berdebat. Kalau saya lihat tadi dari kalimatnya tidak suka berdebat gitu, karena dia tidak mau ya nama Tuhan kita tuh diolok-olok seperti itu Bu Uti. Itu loh maksudnya tadi. Ya kalau bagi saya sih memang dalam perdebatan, memang dalam perdebatan ya nggak bisa kita hindari ya, masing-masing mempertahankan kebenarannya ya. Tetapi yang jadi keharusan buat orang Kristen, kita jangan terpancing ketika mereka mendebat, kita juga mereka menghujat, kita juga ikut menghujat, ya nggak boleh gitu. Orang Kristen nggak boleh begitu ya. Tetapi masalahnya siapapun yang menghujat, dosa dia tanggung sendiri, itu harus kita ketahui. Ketika dia menghujat, jangan salahin kita yang kita ikutan berdosa, enggak. Itu karena hatinya, itu karena kemarahannya, karena kebenciannya atau apapun yang ada di dalam hatinya. Soal dia menghujat itu urusan dia dengan Tuhan, tetapi kita menjawab untuk memberi jawab. Iya. Kita udah usah bahas itu lagi lah. Oke, kita mulai ini kan ada Pak Raka, ada siapa lagi? Pak Raka. Iya, kita kedua. Iya. Gini, Uti Wati Mena ini saya kan sudah lama lihat. Ada Pak Raka sama Malikil. Nah, kita pendengar aja. Kita diam biar antara Pak Raka. Bentar. Ini memang aku niatin, memang aku naik ke sini, aku masuk, pengen ngobrol sama Uti memang. Aku memang masuk. Sudah lama aku tahu Uti, sudah lihat VT-VT-nya juga di YouTube terutama ya. Mungkin kalau TikTok mungkin baru ya Uti ya. Iya. Nah, yang sering aku lihat juga sering debat sama Uni Riva. Jadi gini Uti, aku ada pertanyaan untuk Uti Watimena terkait tadi Yesus harus turun ke dunia. Gini Uti, pertanyaan saya begini. Jika Tuhan itu maha kuasa, setuju ya Uti ya, Tuhan itu maha kuasa. Surga dan neraka itu adalah milik Tuhan gitu. Dan kita berdosa itu juga mempertanggungjawabkan dosa kita kepada Tuhan. Betul ya Uti ya? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan itu harus mati dulu Uti? Itu yang jadi pertanyaan, titik poinnya di situ. Jika Tuhan maha kuasa, bukankah Tuhan bisa langsung mengampuni dosa tanpa Tuhan harus mati terlebih dahulu? Monggo silakan Uti, mohon dijelaskan, silakan. Ya, saya akan menjawab. Teman-teman kalau mau menjawab bilang ya, saya yang jawab. Saya orangnya nggak apa-apa, saya jadi moderator juga nggak apa-apa. Tapi karena Pak Raka minta saya menjawab, ya saya jawab ya. Kalau bisa saya jawab Bu. Ya silakan. Aku naik di sini pengen ngobrol dengan Uti Bang. Kalau aku memang pengen ngobrol sama lu, aku naik ke rumahmu.
Lah kamu naik ke rumah aja habis itu kabur. Naik sebentar terus kabur. Enggak. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Saya memang pengen ngobrol dengan Uti Watimena. Mohon dihormati. Saya naik ke sini memang mau ngobrol dengan beliau, begitu loh. Oke, ya, mohon maaf ya. Ya, silakan Uti, silakan. Ya, jadi gini, saya akan menjawab Bapak dengan bertanya. Jadi Bapak apa yang saya tanya, Bapak jawab ya. Nanti akan ke situ jawabannya, Pak. Siap. Jadi pertanyaan saya, seorang presiden ketika dia menetapkan jangan membunuh, pelaksana jangan membunuh itu yang paling utama, yang paling pertama-tama siapa, Pak? Pertanyaan saya. Ngerti nggak saya maksudnya, Pak? Nah, Uti. Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi siapa yang paling lebih dahulu menetapkan atau menjalankan hukuman itu, Pak? Presiden lebih dahulu atau rakyatnya, Pak? Ya, kalau presiden mengeluarkan hukum, otomatis itu berlaku untuk semua, Uti. Berlaku ya, juga untuk kan? dirinya sendiri kan. Nah, itu dia. Berlaku, ya, silakan. Jadi, ketika presiden menetapkan hukum jangan membunuh, ya tentu saja dia tidak akan membunuh. Nah, Elohim menetapkan bahwa ketika orang berdosa, semua dosa harus dihukum. Nah, itu kan. Ya, Bapak setuju nggak sama saya? Ketika Elohim menetapkan semua dosa harus dihukum, akhirnya mohon maaf, Uti. Mohon maaf, dalam hal ini mungkin Uti mengaitkan dengan dosa waris. Betul begitu ya? Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Bapak jawab aja. Nah, atas dasar apa Uti mengatakan bahwa harus dihukum? Iya, enggak gini ya, ketika Elohim mengatakan kamu sudah berbuat salah dan kamu harus dihukum. Jadi Elohim menjalankan hukumannya kepada orang yang berbuat salah atau enggak, Pak? Oh ya, betul itu, betul. Kalau orang berbuat salah konsekuensinya dihukum. Oke, saya setuju. Dia adalah pelaksana, dia adalah pelaksana yang menetapkan hukum kalau orang berdosa harus dihukum. Dan Elohim memang melakukan itu sejak awal penciptaan manusia, ya kan? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa sekalipun cuma begitu aja. Di mata manusia itu bukanlah kesalahan yang fatal, ya kan? Tetapi Bapak lihat akibatnya. Ya kan? Bapak lihat akibatnya. Akibatnya adalah pertama hubungan dia dengan Bapak itu putus. Ya kan? Putus, Pak. Ya, karena mereka tuh sebelumnya bersama-sama dengan bapaknya, tetapi ketika dia berdosa putus itu hubungan, mereka disuruh keluar dari Taman Firdaus itu dan mengembara di bumi. Bisa Bapak bayangkan bumi saat itu tidak seperti sekarang, Pak, ya. Bumi saat itu begitu rimbanya, ya. Jadi itu adalah hukuman mereka keluar dari Taman Firdaus, terputus hubungan dengan Tuhan, dan ketika mereka mau balik tidak bisa lagi, Pak. Nah, itu kan, itu dosa. Akibat dari dosa itu fatal, Pak, ya. Dan satu lagi yang perlu Bapak ketahui, Alkitab telah mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu dia. Ya, ketika Adam dan Hawa dia mengembara di bumi, dia beranak pinak, ya statusnya ketika hubungannya telah putus dengan Tuhan, walaupun dia beranak pinak, sebentar, Pak. Ini saya sedang menjawab. Oke. Iya, saya sedang menjawab. Ketika dia beranak pinak, anaknya udah jutaan miliaran, tetap saja statusnya ya adalah orang-orang yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Gini, mohon maaf Uni sebelumnya. Ini kan terkait dengan dosa Adam, betul kan Uni ya? Betul ya? Sehingga dia terputus dengan dosa Adam, Pak. Ya enggak, maksudnya gini, ketika manusia itu berbuat dosa dalam hal ini kan Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, sehingga terputuslah hubungan antara manusia dengan Adam, kan begitu Uni? Begitu ya? Oke, pertanyaan saya gini Uni, ketika ada seseorang yang melakukan pencurian, ya seorang ayah, lalu dia ditangkap polisi, lalu polisi tersebut menangkap juga anaknya yang tidak bersalah yang sedang berada di rumah. Apakah begini menurut Uti Watimena ini masuk akal enggak? Ketika seseorang ya bapaknya yang bersalah, bapaknya yang mencuri, tapi anaknya yang tidak ikut melakukan perbuatan itu, tapi harus ikut di penjara. Apakah menurut Uti Watimena ini masuk akal atau tidak masuk akal? Mohon dijawab dulu soal masalah bapak mencuri ini. Mohon dijawab dulu. Ini kan saya bukan bicara tentang hukuman, Pak. Saya bicara tentang status yang sudah terputus, Pak. Jadi gini, Pak, ya ceritanya begini ya. Jadi Adam dan Hawa dia sudah terputus, terpisah dari Tuhan.
sudah terpisah dari Elohim kan. Nah, ketika dia beranak pinak, dia masih berpisah nggak, Pak? Terpisah nggak, Pak? Dia kan sudah maksud saya begini, Bu Uti Watimena yang terhormat. Ini Ibu mengatakan tentang putusnya hubungan antara Adam dengan Allah. Karena perbuatan dosa Adam itu sehingga harus terpisah Tuhan dan Adam ini. Yang jadi pertanyaan saya, karena konsekuensi dari apa yang dilakukan Adam, otomatis kan manusia yang harus menanggung dosa itu. Itu sama dengan analogi seorang bapak yang mencuri, yang mana anaknya harus menanggung itu, Ibu. Paham nggak yang saya maksud? Makanya tolong jelaskan analogi ini dikembalikan kepada Adam yang berdosa di mata Tuhan. Silakan Ibu jelaskan kenapa manusia harus menanggung dosa Adam. Ya, Pak, nih saya kasih tahu, Pak. Kalau Bapak maunya begitu, Elohim menciptakan manusia baru, Pak. Manusia baru yang tanpa dosa. Baru bisa begitu, Pak. Maksudnya gimana? Kan dari awal Uti sudah sepakat Tuhan Maha Kuasa loh. Tuhan Maha Kuasa enggak? Sekarang saya tanya Uti Watimena sekarang. Ya, Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Manusia siapa yang menciptakan? Oke. Manusia berdosa. Kamu bentar Malikil. Aku ini pengen ngobrol dengan Uti. Gampang kamu, beres itu kamu. Bentar. Hormati yang punya host. Silakan Uti. Bentar. Manusia Jadi ini ya, ketika Adam dia dibuang di bumi, itu artinya apa? Kalau kita mau umpamakan itu dia ada di dalam kungkungan penjara. Nah, istilahnya itu ya. Dia ada di dalam kungkungan penjara, dia di penjara. Setelah dia di penjara, lalu dia beranak pinak di dalam penjara. Oke, dia beranak pinak di dalam penjara dan hubungan dia dengan Tuhan sudah terputus. Statusnya manusia ini sudah terputus dengan Tuhan. Jadi apa dalilnya ketika Bapak mengatakan ketika Adam itu ya dia sudah di penjara, lalu dia beranak pinak, anak-anaknya itu dikeluarkan dari penjara, Adamnya enggak? Apakah saya Tuhan seperti itu, Pak? Masyarakat dikukung dalam penjara, bukan itu, Uti. Maksud saya begini, saya akan memberikan perumpamaan kepada Uti, seorang ayah yang mencuri, tapi anaknya yang tidak berbuat apa-apa, yang sedang di rumah, yang tidak ikut terlibat kegiatan kejahatan itu, harus menanggung di penjara. Itu yang saya maksud. Apakah itu masuk akal menurut Uti Watimena? Ya kan? Uti kan juga sepakat dari awal. Pak, saya nggak mau muter-muter, Pak. Saya nggak mau muter-muter. Jadi begini ya, ketika orang sudah berbuat dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya kan? Nah, ketika orang telah kehilangan kemuliaan Allah, tentu saja dia tidak ada lagi di dalam hadirat Allah, ya kan? Di dalam kemuliaan Allah itu sudah tidak ada. Nah, ketika Adam sudah terpisah dari Allah, lepas dari kemuliaan Allah, ya tentu saja ketika dia beranak pinak, dia punya anak, semuanya ada dalam status yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang perlu diperbaiki ini adalah hubungan itu harus diperbaiki dulu, Pak. Hubungan itu harus diperbaiki dulu. Gini, Uti kan sepakat. Kalau nggak mau terima ya udah, ini Bapak dulu. Ya, enggak ada masalah, Uti. Kita kan diskusi di sini kan bukan kita berdua yang saling menilai kan tidak, biarkan penonton yang menilai. Jadi gini, Uti. Ketika Tuhan itu Raka tenang, Raka. Jadi gini, ini pandangan saya itu pengen sama Uti. Aku kalau tempat sama kamu Malikil udah naik ke rumu. Raka, tenanglah, tenang. Jadi gini Raka, kamu di sini kan membawakan pandanganmu, pandangan Quran untuk kau terapkan ke dalam Quran Alkitab. Gini ya. Memang kau bawa pandangan Quran. Kamu diam dulu. Aku tanya pertanyaan sama, kamu diam dulu. Tuhan itu Maha Kuasa enggak menurut kamu? Tuhan bisa berbuat apa saja yang Dia mau, betul enggak? Manusia mempertanggungjawabkan dosa kepada Tuhan. Enggak, kamu sepakat dulu di sini. Ini pandangan yang harus disepakati bersama dulu. Jadi kalau kita enggak sepakat tadi enggak nyambung. Ya, Tuhan itu kamu berdosa, mempertanggungjawabkan dosamu kepada siapa? Ya, ini harus jelas dulu. Surga dan neraka siapa yang punya? Jawab. Ya, Raka, ya, waktu Pak Raka 2 menit. Saya 2 menit, sebentar dulu yang lain.
sebentar dulu yang lain ya. Silakan, silakan. Makanya yang saya tanyakan belum terjawab. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan harus mati dulu? Bukankah Tuhan dengan mudah bisa mengampuni dosamu? Silakan. Ya, dengar. Ya, 3 menit ya. Saya di 13:41:43 selesai ya. Jadi begini Pak ya, yang perlu dipulihkan adalah yang Yesus pulihkan itu adalah hubungan manusia dengan Bapa. Oleh sebab itu Yesus dikatakan sebagai imam. Ini siapa sih yang ngomong Kristian? Saya kecilin dulu ya. Itu dulu ya, ditutup dulu. Ya, jadi ya yang perlu yang Yesus lakukan itu yang telah terputus berabad-abad, bertahun-tahun lamanya, putus antara manusia dengan Bapanya, dan dia memperbaiki apanya. Karena ketika orang berdosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia berdosa itu dia berdosa kepada Allah, kepada Elohim ya, bukan Allah ya, kepada Elohim ya. Dia berdosa kepada Elohim. Oleh sebab itu satu-satunya yang boleh memberikan hak atau kewajiban atau apapun itu adalah Elohim sendiri. Ketika Bapak berdosa kepada Elohim ya, Bapak bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan dosa itu kepada Elohim, Pak. Dan yang bisa menetapkan status Bapak, apakah Bapak itu lepas dari dosa itu atau tidak, adalah Elohim. Dan Elohim telah melakukan perbuatannya, Pak. Dia telah melepaskan kami dan memperdamai Yesus Kristus itu, Pak. Jadi, ya Yesus Kristus itu memperbaiki hubungan yang terputus. Yesus Kristus begitu. Jadi gini. Kata Uti bahwa hubungan itu diperbaiki dengan nama, betul ya Bu Uti ya? Iya, pengorbanan itu. Sekarang coba sebutkan kepada saya siapa manusia yang pernah jadi korban di Perjanjian Lama. Kenapa Uti mengambil ajaran Perjanjian Lama padahal Yahudi tidak pernah sekalipun mengorbankan darah manusia? Jadi gini Pak ya. Ya, Elohim telah mensosialisasikan kepada manusia ya, di dalam kejadian 9 telah dikatakan bahwa darah itu perlambang hidup. Ya kan? Kalau ada darah di dalam tubuh manusia, hiduplah manusia itu. Kalau tidak ada darah di dalam tubuh manusia, maka manusia itu mati. Ya kan? Jadi darah merupakan sebutkan nama manusia yang pernah dikorbankan di dalam Perjanjian Lama, Bu Uti. Kalau Tuhan mau nyawa manusia, mau darah ya. Kalau Allah itu mau darah, haus darah, sudah digorok itu anaknya Abraham, Uti. Gimana? Coba sebutkan siapa yang pernah dikorbankan di Perjanjian Lama. Sebutkan nama. Siapa yang pernah dikorbankan manusia di Perjanjian Lama? Di dalam Perjanjian Lama tidak ada manusia yang dikorbankan. Bahkan Elohim mengatakan manusia tidak dapat menanggung dosa manusia. Makanya kalau memang tidak tahu manusia tidak silakan. Iya, tidak ada, Pak. Ya, bahkan di dalam Perjanjian Lama tidak boleh. Manusia tidak boleh menanggung dosa yang satu. Ayah tidak bisa menanggung dosa bapaknya, bapak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Di Perjanjian Baru juga sama, Bu. Manusia tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ibu baca ndak di kitab Matius, manusia menanggung dosanya sendiri. Ibu ngambil ajaran orang menanggung dosa orang lain itu dari mana? Ibu Uti, izinkan Bu. Ini Raka sudah keterlaluan ini. Oke. Sebentar 5 menit lagi. Ini belum selesai masalahnya. Ibu mengatakan dengan darah anak domba, dengan darah Yesus, semua manusia ditebus dosanya. Saya tanya, darah ini dipersembahkan untuk siapa? Nah, sekarang saya mau jawab ya teman-teman ya. Jawab saja. Darah yang ditumpahkan. Raka, kamu jangan nyocos. Iya, orang lagi mau ngomong gimana? Jangan nyocos ya. Ya, jadi ya di dalam Perjanjian Lama ya Elohim memberikan sosialisasi kepada manusia, bahkan diturunkan hukum Taurat kepada seluruh umat manusia pada waktu itu. Musa ya, kepada ini ya, Musa menurunkan hukum Taurat dan memberikan pelajaran kepada mereka bahwa tidak satu pun orang mampu melakukan hukum Taurat.
Bahkan Raja Daud mengatakan, ya Raja Daud ini mengatakan, hukum Taurat itu ku pelajari, hukum Taurat itu ku rindukan, hukum Taurat itu ku taati. Raja Daud adalah orang yang 100% mentaati seluruh perintah hukum Taurat. Tetapi di dalam kitabnya sendiri jelas mengatakan di dalam Mazmur 49, tak seorang pun mampu memberikan nyawanya kepada Tuhan sebagai tebusan, ya, memberikan sebagai tebusan kepada Allah, ganti nyawanya, karena begitu besarnya ya harga itu. Saya akan bacakan dulu ya supaya ibu bapak enggak ini ya. Lebih baik saya baca aja ya. Raja Daud yang pelaksana hukum Taurat ini ngomong begini Pak ya, saya buka ya. Ntar ya, Pak Raka sabar, Pak Raka ini ya, ditutupin dulu ayah supaya ini nanti bapak saya kasih waktu. Ya Mazmur 49 mana saya kasih tahu. Ya. Nih, dia bilang mengatakan gini ya. Mazmur 49, tak seorang pun nih dia ya. Ya, tidak seorang pun, Mazmur 49 ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup dan untuk seterusnya. Nah, dia mengatakan gini lagi. Dan tidak melihat lubang kubur, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-menurun, mereka menggarap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Jadi Raja Daud sendiri mengatakan keselamatannya dia bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena diselamatkan. Lalu Anda yang manusia biasa merasa diri mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Begini kata Raja Daud ya. Raja Daud mengatakan begini. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, gitu loh Pak. Ya, karena apa? Karena tadi kan saudara bilang ya, Elohim itu datang, dialah yang berdaulat untuk memperbaiki hubungan yang terputus itu. Manusia yang berdosa tidak bisa lagi, Pak. Ya, tidak bisa lagi memperbaiki dari hubungan tadi itu. Ya. Saya menanyakan, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Kalau Uti mengatakan Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan harus mati, Maha Kuasa dengan kata tapi itu bukan Maha Kuasa, Uti. Namanya itu bersyarat gitu loh. Kalau memang Tuhan Maha Kuasa dan Uti ini hamba dari Tuhan, ngapain Tuhan susah-susah repot harus mati dulu untuk menebus dosamu? Bentar. Ini aku harus jelas. Ketika darah Yesus ditumpahkan, artinya kan menumpahkan darah Tuhan ini, ceritanya ini. Darah Tuhan ini kamu persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan lagi. Begitu maksudmu? Sebentar saya ngomong. Ya udah. Saya nanya, ketika darah Yesus, darah Tuhan ini ditumpahkan, kamu persembahkan kepada siapa darah ini? Kepada Tuhan. Darah ini. Sebentar lagi, dikit lagi Pak ya, sebentar, sabar ya. Kita semua mau menjawab memang ya. Tetapi Pak Raka kan nanyanya ke saya. Ya jadi gini, ya Pak ya. Bapak tadi mengatakan Tuhan ngapain gitu kan? Sampai harus menyerahkan darahnya. Tadi kan saya bilang ini tidak bicara tentang bahwa dia bisa mengampuni dosa dengan begini begitu. Tadi kan saya bilang pelaksana hukum adalah orang yang menetapkan hukum, Pak. Tadi kan Bapak sudah mengaku sendiri ya, ketika Presiden menetapkan bahwa dosa Uti mengakui Tuhan Maha Kuasa loh. Kecuali kalau Uti mengatakan Tuhan tidak Maha Kuasa, bla bla bla, kamu mati dulu begini, bla bla bla. Masalahnya Tuhan Maha Kuasa, Uti, dan Uti sepakat dengan itu. Itu akan menjadi kontradiksi ketika mengatakan Tuhan Maha Kuasa tapi Tuhan harus mati dulu. Karena Tuhan harus mati loh. Kenapa Tuhan harus mati? Ini yang memberi kata tapi ini siapa gitu loh.
Nah, udah Pak, balik-balik, bolak-balik ya, nanti saya buka ya. Ketika Bapak mengatakan Tuhan Maha Kuasa, itu bukan Maha Kuasa Pak. Tuhan yang pelin-pelan dan bukan Tuhan. Jelas saya bilang bukan Tuhan. Ketika dia menetapkan dosa harus dihukum, tiba-tiba enggak deh, enggak jadi deh, enggak apa-apa deh. Saya sayang sama kamu. Ya udah lupakan aja deh hukuman saya, ketetapan saya. Lupakan ya. Itu bukan Tuhan, Pak. Jelas saya bilang itu bukan Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya neraka, mau masukin ke surga itu urusan Tuhan, mau nyemplungin elu ke neraka itu juga urusan Tuhan, elu berdosa juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ngampuni kamu terus kenapa terusan? Nah, sekarang ngapain dia bikin hukum, Pak? Ketika orang berdosa harus dihukum, lalu dialah pelanggar hukum yang paling istimewa, seperti Nabi Muhammad kan juga gitu kan? Ya, dia tidak diberikan ketetapan untuk melaksanakan itu. Ya, nah sekarang saya mau nanya, ngapain dia bikin hukum? Kalau dosa harus dihukum, tetapi dia bilang nggak jadi deh, yang ini boleh masuk, itu enggak, yang itu boleh masuk, ini enggak apa-apa deh, saya kasihan sama dia. Ini Tuhan apaan, Pak? Tuhan ya abal-abal? Bukan begitu, Tuhan menciptakan surga, menciptakan neraka, itu wujud keadilan Tuhan. Orang bersalah harus dihukum, orang baik. Sekarang aku tanya, Freddy Sambo mati masuk surga atau masuk neraka sekarang? Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah, jangan lari-lari ke Freddy Sambung. Saya mau nanya, Tuhan mana ini terkait dengan pengampunan dosa, Uti. Bentar, terkait dengan pengampunan dosa, Uti mengatakan ya, semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga. Benar kan begitu? Freddy Sambo mati masuk mana? Kamu jawab. Jangan lari dari pertanyaan saya. Tuhan mana yang menetapkan hukum bahwa dosa harus dihukum, tiba-tiba karena dia kasihan, oh nggak apa-apa deh, masuk deh ke surga saya. Lalu sama yang di sana dia tega. Makanya itu ada pertobatan, Uti. Aku ngomong Freddy Sambo. Pertanyaan saya, Pak, Tuhan mana? Kalau Freddy Sambo sudah terima Yesus sebagai Tuhan, kalau dia mati masuk kemana? Kok lari ke situ? Enggak, jangan mengalihkan, Pak. Ini terkait pertobatan, terkait hukum yang Uti sampaikan tadi. Bapak tidak berani menjawab, jelas Bapak tidak berani menjawab karena Tuhan Bapak seperti itu. Oke, Tuhan kami tidak, Pak. Ketika dia menetapkan dosa harus dihukum, ya memang dosa harus dihukum. Oleh sebab tanya itu, Freddy Sambo mati masuk kemana? Dia sudah dibaptis loh. Lari. Saya tahu kok lari-lari, jelaskan kok lari-lari. Ini terkait dengan hukuman Tuhan kepada manusia. Tugasnya Anda menjelaskan. Dia sudah dibaptis, dia sudah terima Yesus, dia masuk kemana kalau mati habis bunuh orang? Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, jawab. Tuhan yang seperti itu bukan Tuhan, Pak. Ketika dia menetapkan bukan satu gimana hukum, ya kamu yang bukan Tuhan. Terus statusnya Freddy Sambo menurutmu gimana? Dia sudah beriman, sudah dibaptis. Freddy Sambo, saya bicara ketika ini Tuhan terkait dengan perbuatan baik dan buruk, Uti. Kalau kamu modalnya cuma iman saja. Pak, saya nggak mau teriak-teriak. Dijawab dong. Dulu sebentar. Sebentar, Pak ya. Gimana? Ya, ketika Tuhan, kamu bisa bunuh. Pak, saya nggak mau teriak-teriak, sebentar, kasih saya kesempatan untuk menjawab. Ya, kasih saya kesempatan untuk menjawab, setelah ini udah. Ya, saya mau kasih tahu satu, Pak ya. Ketika Tuhan menetapkan bahwa dosa harus dihukum, memang dia pelaksana itu, Pak. Ya, oleh sebab itu ada namanya neraka. Karena dia sudah siapkan untuk hukuman bagi orang-orang yang sudah melanggar aturannya. Oke, itu dia, itu otoritas tertinggi Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah pelaksana hukum-hukum dan ketetapannya, dan dia adalah satu pribadi yang duluan melaksanakan segala itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau orang berdosa sama dia, dialah yang punya kuasa, jadi dia bisa masukkan orang begitu saja ke sorga, lalu ada yang dia lempar. Itu bukan Tuhan, Pak. Tidak ada Tuhan yang model seperti itu. Karena Allah itu Tuhan itu bukan dia begitu, Uti. Pemikirannya bukan gitu, memasukkan apa. Tuhan kan saya belum selesai. Karena Allah itu dia dikenal dengan ketetapan-ketetapannya, makanya dia disebut Tuhan. Itu yang harus Bapak ketahui. Ya. Nah, yang kedua, ketika dia harus menghukum dosa, semua manusia sudah berdosa. Masalahnya semua manusia yang sudah berdosa ini adalah orang-orang yang dia kasihi. Ini saya mau jawab, Pak ya. Orang-orang yang dia kasihi dan orang-orang yang begitu besar kasihnya kepada orang-orang itu. Tetapi masalahnya orang-orang yang dikasihi itu harus dihukum. Oleh sebab itu dia mengambil inisiatif.
Ya, karena orang-orang yang berdosa ini bersalah kepadanya. Dialah yang memperbaiki hubungan itu. Dengan cara apa? Dengan cara pendamaian. Pendamaian apa? Pendamaian dengan darah Yesus. Dan darah Yesus itu adalah dari dirinya sendiri. Yesus itu adalah firman yang keluar dari dirinya. Oke, itu jawaban saya. Ya, silakan yang lain. Ya, jadi gini Raka, saya mau nanya, Tuhanmu Maha Kuasa enggak? Raka. Iya, kenapa? Terus masalahnya apa? Justru bagaimana kalau kamu sudah ngomong begitu, kalau kamu sudah ngomong begitu, harusnya tanyakan lagi kepada Tuhanmu. Gitu loh. Nanti saya jawab. Aneh kamu. Saya tanya kamu. Tuhan kamu Maha Kuasa. Iya, terus kenapa? Oke, bagaimana cara Tuhanmu menghapus dosa? Iya. Ya karena Tuhan itu benar, diam ya, aku jawab ya. Karena Tuhan Maha Kuasa, ya, Dia yang punya surga, Dia juga yang punya neraka. Elu ini ya mempertanggungjawabkan dosamu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau, Dia bentar, kamu diam dulu. Kalau Tuhan mau, karena Dia Maha Kuasa. Yang lain diam. Kalian kan dari tadi ngomong, kalian ngomong sekarang dulu. Sekarang yang lain diam dulu. Kok muter-muter? Oke, yang lain diam dulu, jangan muter-muter. Kamu diam dulu. Kasih waktu orang ngomong. Cara Tuhan Maha Kuasa kok pakai lu tanya caranya bagaimana? Justru kalau Tuhan Maha Kuasa ya Sen, ya teman-teman yang di atas. Karena Tuhan Maha Kuasa, dengan mudah Tuhan bisa mengampuni kamu dengan mudah ya. Tapi tunggu dulu. Masalah kamu diampuni atau tidak, kamu diam dulu. Banyak omong, kamu gak bisa ngomong, gak bisa jelaskan. Kamu muter-muter. Kamu tanya Tuhan Maha Kuasa, kamu tanya gimana caranya? Kamu diam dulu. Dia kan lagi menjawab. Kalau dia mau lagi menjawab, kamu diam biar kamu dengar. Gitu loh ceritanya. Ya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kalau Tuhan Maha Kuasa dengan mudah Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kamu dengan mudah, ya kan? Kalau kamu tanya caranya, kamu diam dulu. Aduh, Tuhan tinggal mengampuni dosamu. Tetapi kan gini, karena Tuhan itu adil, karena keadilan Tuhan, maka ada surga, ada neraka, ya kan? Kalau kamu berbuat harus menanggung konsekuensi yang kamu lakukan, gitu loh. Kalau kamu berbuat baik, beramal, maka kamu diam dulu. Gimana ini orang ngomong aja dari tadi. Justru yang aneh itu Tuhan kamu. Kalau Tuhanmu Maha Kuasa, Dia yang punya surga, Dia yang punya neraka. Kasih langsung jawabannya, Bang. Kamu matikan dulu Tuhan kamu. Aduh, caranya bagaimana caranya? Aku jawab. Oke, mungkin Madam bisa jawab. Silakan Madam. Madam dulu, Madam. Di Islam, kamu lahir dengan di Islam kamu lahir suci, tidak membawa dosa. Kami tidak pernah lahir membawa dosa, tidak pernah. Kami lahir ke dunia ini suci. Nah, dari kamu lahir sampai kamu menstruasi, kamu masih belajar. Setelah menstruasi, dosa ditanggung sendiri. Jadi kalau imanmu selama kamu hidup masih ada dan dosa kamu masih ada, setelah hari kiamat kamu akan ditimbang. Mana? Kalau memang kamu ada dosa, dosanya dibakar dulu. Setelah itu baru kamu masuk neraka, baru masuk surga. Jadi kalau kita fair, loh, kita kan memang sudah ditulis di dalam Al-Qur'an itu ditulis kalau kamu mengikuti semua yang disarankan, pasti kamu masuk surga. Itu jelas. Oke, saya tangkap. Oke, satu. Berarti caranya ini yang aneh itu. Oke. Gini. Apa dia bilang lagi? Apa kamu bilang? Menurut kamu tadi kan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Iya. Oke. Lalu bagaimana tentang menjung batu Hajar Aswad? Katanya bisa mengampuni dosa. Kok bisa batu mengampuni dosa? Bentar. Itu adalah salah satu alat. Batu hitam itu adalah batu yang dosa. Bentar, Madam. Konsep penghapusan dosa itu hanya ada di Kristen ya. Jadi kamu jangan membawa konsepmu ke dalam Islam. Yang ada di dalam Islam adalah pengampunan dosa kepada permohonan ampun langsung kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi ketika kamu mengatakan batu hitam
apa menebus dosa, itu kamu sudah memasukkan konsepmu soal penebusan itu ke dalam teologi Islam dan itu tertolak ya. Jelas Jadi itu begini, tertolak. apa tujuannya? Jadi kamu jangan jadi memasukkan saya mau tanya, konsep apa tujuannya teologimu mesti ya apa? terkait dengan Sebentar penebusan teologi, itu. kamu dia ngomong kau ngomong, dia ngomong kau ngomong, macam mana kau dengar? Satu-satu Bukan dong. cara. Iya, Enggak, kenapa? makanya Punya etika, ketika toh? Apa kamu tujuannya? bertanya tentang Nah, kalau kamu mau tanya, kemahakuasaan dijawab. Tuhan, kalau Tuhan Maha Kuasa, toh harusnya dengan mudah Dia bisa mengampuni kamu. Kenapa kok Iya, Tuhan iya. kamu harus kamu matikan dulu? Coba kamu Iya. pikir. Bentar, aku Apa kasih tahu ya, tujuannya aku kasih dicium tahu ya, gitu di loh. Islam. Apa tujuannya dicium? Saya kan nanya, Dicium, apa tujuannya? karena dicium itu gitu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan itu sehingga kita mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi kami itu kita mengikuti. Betul. Iya, tujuannya Jadi apa? tidak Tujuannya ada apa? hubungannya Tujuannya dengan itu apa? pemujaan. Tujuannya Dulu karena sebelum batu hitam kita itu adalah Islam batu itu yang turun dari surga. Oh, Bukan pemujaan. pemujaan, bukan Jadi, pemujaan, bukan nggak ada pemujaan. pemujaan di Kamu kami, jangan nggak ada ngawur pemujaan. ngomongnya. Kamu jangan ngawur nih teologi ini Nggak ada, ngawur nih kamu jangan bicaranya. asal ngada-ngada. Kalau Ini kamu ngawur nih pergi ke teologi, Google, ngawur kalau kamu ngomongnya. pergi ke Google pun tidak ada tertulis kalau batu hitam itu untuk pemujaan Islam, tidak ada. Jangan ngada-ngada Loh, kamu tadi ya. aku ngomong Sekarang pemujaan. ini juga ngomong Tidak tentang ada yang bilang penghapusan pemujaan, dosa. tidak ada, tidak pernah ada pemujaan. Sekarang Jadi apa kembali tujuannya? Dosa itu Tujuannya apa? teologi Tujuannya? Kristen, jangan Nah, kamu kalau- masukkan ke dalam teologi Islam, Halo. nggak nyambung. Harusnya kamu mempertanyakan, ini loh Tuhanmu, Iya, cara Raka yang Tuhan saya ya hormati. untuk Saya menghapus kan dosa tanya, kamu. tujuannya apa, Cara gitu Tuhan loh. ini kamu berikan kepada siapa? Darah Tuhan ini kepada Tuhan. Tuhan diambil darahnya diberikan ke Tuhan lagi, Enggak, begitu maksudmu. tujuan- Terus kamu nggak tujuan bisa batu Tuhanmu dicium ngampuni apa, dosa gitu langsung. loh. Katanya Tuhan kamu Raka. maha kuasa katanya. Apa susahnya mengampuni dosa kamu secara langsung? Kenapa kamu matikan dulu Tuhan kamu? Coba dipikir. Gitu loh. Kenapa kok Tuhan? Ya, maaf saya sunyikan semua ya, maaf Pak Raka ya. Bapak bukan bertanya karena pertanyaan Bapak berondong, Bapak tidak kasih kesempatan orang menjawab ya. Sekarang saya atur waktunya, kalau nggak saya turunin semua, saya naikin yang di bawah untuk masalah yang lain ya. Saya mau semuanya berjalan dengan baik ya. Kalau bertanya ada yang menjawab, ada yang menjawab, ada yang bertanya ya. Saya kasih waktu 2 menit Iya, ya. Bu. Gini, Bu, Jadi, saya kan bertanya, Bu. saya Bu. dengan Pak kontekstual, lalu dengan Pak Raka dengan Madam Bu, ya, Madam Yani Bu, ya. gini, Jadi Bu. ingat, pakai waktu ingat. Itu lihat di Ya, Bu, atas gini, itu Bu. waktunya sekarang Uti. sebentar Pak Teolog, saya mau ngomong dulu ya. Jadi ini waktunya sekarang masing-masing 2 menit ya, semua harus ini, kalau enggak saya turunin ya. Lalu kita ganti Oke, gini ya. Nah, Ya, jika Pak konsep Raka, sekarang mulai Pak Raka bertanya yang baik, jangan ngajak debat, Oke, bertanya yang siap. baik nanti Siap, ngajak. siap. 2 menit Nah, Pak, 2 ini menit. Uti Watimena, Bukan, Bu. saya hanya Tadi menanggapi belum jawab, tentang Bu. kamu Pak diam Teolog, dulu silakan, gantian 2 Pak. menit. Udah diam. Ya silakan Pak Raka. Oke, gini. Halo. Jadi kalau dia mengatakan bagaimana tentang apa Tuhan Maha Kuasa, bagaimana Tuhan Kok aku dimatiin? dalam Islam itu kalau memang Maha Kuasa gimana caranya? Ya gampang, karena Tuhan Maha Kuasa dengan mudah dia bisa mengampuni dosamu, gitu loh. Ketika Tuhan mengampuni dosa, ketika yang dikatakan itu bagaimana dengan Tuhan bisa milih begini dimasukkan, bukan begitu. Justru ada surga dan neraka, itu menunjukkan keadilan Tuhan. Kenapa? Ketika kamu berbuat dosa, kamu harus menanggung konsekuensi perbuatanmu. Ketika kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan imbalan atas perbuatan baik kamu. Itu yang disebut keadilan Tuhan ada di situ. Yang jadi masalah justru agamamu. Kamu mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa berbuat apa saja yang Dia mau, tapi Tuhan harus mati dulu untuk menebus dosa kamu. Itu justru jadi masalah buat kamu, karena Tuhan harus Ya. dibatasi Bagaimana kemahakuasaannya. caranya, Raka? Kamu diam Ya, tadi dulu, kan saya 2 tanyakan menit, caranya 2 menit, 2 menit. Belum 2 menit belum habis. Ya. Habis ini kamu sanggaja. Ini karena menunjukkan Jangan emosi dong kau kemahakuasaan teologi. Tuhan. Kami kan Aku udah bertanya. emosi, aku kan nanya bagaimana caranya Tuhan itu Iya, mengampuni tapi dosa. kan dia masih ngomong. Ini Dia nggak kan bisa masih ngomong jawab, teologi. ngaco ini orangnya Iya. ngabisin waktu Jangan orang emosi ngomong. kamu. Orang Saya di nggak bawah juga emosi, dengar Pak. kan. Dia tadi Ya nggak makanya jawab diam gitu. aja dulu, diam dulu. Dia kan masih cerita, Iya, ada jadi waktunya kan. nggak nyampe apa yang aku sebutkan gitu loh. Yang aku Sangat sampaikan emosi. Yang emosi Ya, apa? Aku santai kok. Ya, Pak Teolog di 14. Iya makanya diam. Silakan Pak Teolog. Oke, jadi begini. Tadi kan saya tanya, saya hanya bertanya loh.
bagaimana caranya Tuhan itu mengampuni dosa. Oke, kan itu pertanyaan saya kedua gini, ya, apa tujuan mencium batu Hajar Aswad? Saya bertanya loh. Nah, kalau di Kristen begini, bagaimana caranya Allah itu ya mengampuni dosa? Nah, dia buat aturan hukum. Oke, dalam perjanjian lama harus ada korban. Oke, bagaimana caranya? Tuhan perintahkan mereka harus mengorbankan korban penebus salah atau penghapus dosa. Ya, apa itu? Anak domba yang tidak bercacat. Itu disembelih. Oke, darahnya harus dicurahkan. Ya, dagingnya harus dibakar. Nah, api dari daging itulah yang menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Darah itulah yang membasuh ya dosa itu. Ada caranya, gitu loh. Nah, makanya kenapa Yesus, Sang Firman Allah itu, logosnya Bapa itu, ya diutus mengambil wujud daging atau manusia. Sebab dia yang menggantikan korban anak domba. Makanya gelar Yesus juga disebut sebagai anak domba Allah. Oke, dialah pengganti korban anak domba yang tak bercacat, yang sempurna itu, yang menjadi penebus dosa atau penebus salah dalam perjanjian lama. Makanya darahnya harus tercurah. Darahnya itulah yang sebagai perlambangan membasuh dosa manusia. Begitu caranya Tuhan itu Allah itu mengampuni dosa. Harus ada caranya. Makanya saya tanya Bu. Makanya saya tanya tadi sama Raka, bagaimana caranya Tuhanmu menghapus atau mengampuni dosa? Dia tadi udah jawab gitu loh. Sekarang aku ya. Oke. Ya. Di Islam teologi kita itu diberikan syarat dengan sangat gampang. Kalau hari ini aku berdosa besar, dengan cara aku bertaubat, meninggalkan semua larangan dia dan benar-benar bertobat dan mengerjakan apa segala perintahnya, otomatis aku akan dihilangkan dosaku. Dihilangkan dosaku. Kalaupun memang masih ada, nanti di suatu saat kalau aku meninggal dan itu ada hari kiamat, akan ditimbang. Aku akan masuk neraka dulu karena dosaku. Setelah itu aku bersih, baru aku dimasukkan ke surga. Kami gampang. Tidak ada yang harus dikorbankan di Islam. Tidak ada. Karena dia yang memiliki, dan secara logika kita berpikir kalau kamu berdosa dan kamu sudah bertobat, kamu dimaafkan kok. Kamu dimaafkan. Di mana? Dan, ada ayatnya? Ya ada, kamu tinggal baca aja Al-Quran. Nggak perlu kubacakan, karena kalau kau mau tahu ya, semuanya, kau baca Al-Quran kami, semua jelas tertulis. Jangan kau bilang di mana, nanti kalau aku kasih di mana pun, oh ini begini, ini begitu, udah capek. Aku berdebat bukan cuma sama kamu, dimanapun aku berdebat sama orang asing juga ada. Jadi enggak gini, tujuannya mencium batu itu Pak Teolog, bentar Pak Teolog, udah biarin Pak Teolog, biarin. 1 menit lagi Bu, Madam. Apa? Perjalanan 1 menit dia. Terus apa lagi pertanyaanmu apa? Enggak, tujuannya mencium batu tadi apa? Tujuan mencium batu itu, batu aswad itu jatuh dari surga. Dan dia menjadi hitam karena dosa manusia. Itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi kita tidak. Ya, dulu dia putih, dia kayak Pak Raka Kasuki ngomong, nanti saya bicara. Ya, gini ya, aku jelaskan biar jelas ya. Dulu kiblat pertama umat Islam itu Masjidil Aqsa ya teman-teman, Arab teman ketahui ya kan. Lalu dirubah menghadap ke Ka'bah. Artinya begini, itu hanya soal arah, ya kan, di dalamnya ada batu, ya kan. Karena kita melihat Nabi mencium, ya kita ikut mencium, walaupun kita tidak menyembah batu itu hanya petunjuk arah. Ketika kamu sholat di dalam kendaraan, misalkan di dalam bis, ketika dia belok, otomatis arahnya berubah. Sholatnya tetap sah, teman-teman. Jadi kita itu bukan menyembah batunya, itu hanya penunjuk arah, tidak lebih dari itu. Terkait kamu mengatakan batu hitam menebus dosa, konsep penebusan di sini itu tidak ada, teman-teman. Konsep penebusan itu adalah konsep dari Kristen yang mau kamu paksakan dengan menanyakan batu hitam menebus dosa. Itu nggak ada terminologi begitu. Jadi jangan kamu tanyakan ke kita. Orang dalam Islam itu cuma simpel rumusnya. Kamu berdosa, kamu bertobat, Tuhan mengampuni dosamu. Selesai. Itulah yang disebut Tuhan Maha Kuasa. Ketika kamu diam dulu 2 menit.
Ketika kamu mengatakan Tuhanmu Maha Kuasa, tetapi Tuhanmu harus mati dulu, artinya kemahakuasaanmu itu bersyarat, gitu loh. Ada syaratnya, baru dosamu ditebus. Artinya itu bukan Maha Kuasa dong, secara logika loh. Secara logika ketika kamu memikirkan mana lebih Maha Kuasa, mati dulu atau bisa langsung mengampuni dosa, itu yang lebih Maha Kuasa. Harusnya kamu berpikir membandingkan itu, gitu loh. Paham di sini kamu ya? Terkait dengan kenapa dicium gitu loh. Pak Teolog sabar, Pak Teolog sabar. Sekarang saya, ya ganti-gantian semua dapat 2 menit, 2 menit. Saya rolling ya. Sekarang 2 menit. Nah, sekarang saya bertanya Pak, ya saya mau bilang sama Madam Yani, Pak Raka, semua konsep kalian itu tadi Bapak mengatakan sebentar. Kalian mengatakan jangan bawa-bawa konsep kami ke ajaran kalian. Nah, sekarang saya mau bilang jangan bawa-bawa konsep kalian ke tempat kami ya. Di tempat kami neraka itu adalah final ya. Di tempat kami neraka itu bukanlah tempat pencucian dosa. Di tempat kami tidak ada orang yang dari sorga bisa balik ke neraka, lalu orang neraka bisa balik ke sorga. Itu omong kosong dan itu tidak pernah ada. Karena Alkitab pertama-tama lebih duluan daripada Al-Quran. Dan yang saya mau bilang ya, ketika ada Tuhan yang Anda katakan, ketika dia menetapkan bahwa kamu berdosa, lalu tiba-tiba dia memaafkan begitu saja, itu bukan Tuhan. Tuhan kami adalah dialah penetap hukum. Tuhan kami itu adalah dia disebut Tuhan karena dia dengan kejayaannya, dengan hukum-hukumnya. Jadi dialah pelaksana hukum itu. Kita melaksanakan itu. Dan kalau orang itu mau ditebus atau kalau orang itu mau diselamatkan dari hukuman itu, dia sudah memberi jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah dia sendirilah yang menolong orang itu. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Kenapa harus mati di kayu salib? Karena darah itu adalah, sekali lagi ya, karena darah itu adalah perlambang hidup. Orang bisa hidup kalau ada darah. Ya, di luar itu tidak ada jalan lain. Makanya tadi Raja Daud mengatakan tak seorang pun bisa membebaskan nyawanya, gantinya kepada Allah sama sekali. Bahkan untuk kalian ya yang berdua ini, Madam Yani dan Raka, kalian itu adalah orang-orang yang katanya percaya kepada diri kalian sendiri, dan kalian itu kata Raja Daud adalah orang-orang yang bisa dianggap seperti binatang yang meluncur ke dalam dunia orang mati. Kalian tidak bisa membebaskan diri kalian dari hukuman Tuhan. Oke, silakan. Ya, ini Pak Malik. Gini, bentar, sedikit aja. Gini, bentar, Madam ya. Ini aku komentari si Uti ini. Gini loh Uti. Saya tidak memasukkan konsep dulu. Enggak, saya bertanya Tuhan Maha Kuasa apa enggak? Itu saya tanyakan Uti. Uti jawab iya, kan begitu. Tadi kan awalnya kita ngomong kan begitu. Uti, Tuhan Maha Kuasa enggak? Uti bilang kan iya. Itu kan berangkatnya dari situ. Lalu saya tanya lagi kedua, surga dan neraka itu Tuhan yang punya apa enggak? Uti jawab lagi iya, kan begitu. Kan begitu kan? Dari awal saya ngomong. Terus kita, bentar Uti, bentar. Kita mempertanggungjawabkan dosa kita kepada Tuhan. Kan begitu. Uti jawab bilang iya. Artinya 3 poin ini ketika dirangkum Uti, jika Tuhan Maha Kuasa, kamu berdosa kepada Tuhan, Tuhan yang mempunyai surga dan neraka, kenapa Tuhan harus mati buat dosa lu? Kan begitu berangkatnya dari awal. Bukan saya memasukkan konsep Islam loh. Saya ini menjelaskan sesuai akal, dan akal itu Uti terima dan Uti bilang iya loh. Secara logika Tuhan menciptakan langit, bumi dan isi, termasuk matahari ya. Bagaimana mungkin seorang Tuhan yang maha kuasa dan maha segalanya membutuhkan darah yang notabene diciptakannya sendiri? Itu kan sangat nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin dia menciptakan manusia di dunia ini dan diberikan kitab kepada nabinya untuk harus begini. Tiba-tiba dia harus mengorbankan diri untuk siapa? Kalau dia yang mempunyai dunia ini, akhirat segala macam, dia tidak perlu berkorban. Kalau dia nggak berkorban, emang ada sanksinya? Sanksinya dilakukan oleh siapa? Seorang Tuhan tidak pernah mau berkorban karena dia yang memiliki segalanya. Tidak mungkin orang